Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta. Hai para generasi milenial catatan harian Julia. Kalian pasti masih ada di situ menonton saya, Julia Putri Nur, Motilover, untuk terus berada di channel-channel inspirasi kalian. Hari ini karena Hari Guru, saya ingin mencoba membahas tentang suka duka seorang guru di masa pandemi ini. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sulitnya juga para orang tua yang punya anak-anak belajar dalam masa pandemi, di mana pembelajaran hampir 1 tahun kita belajar secara online. Ya, mungkin generasi milenial juga merasakan gimana susahnya dan tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh ini. Dan memang yang lebih bermasalah adalah dua sisi, antara orang tua dan para guru. Guru memberikan dan harus maksimal memberikan ilmunya, sementara orang tua juga berharap dan berkeinginan anak-anak mereka untuk tetap bisa maksimal dalam menerima pembelajaran dengan harapan tetap berprestasi dan naik kelas tentunya. Hanya saja kita menjalani, kita merasakan dan kita menemukan banyaknya permasalahan dalam pembelajaran online ini membuat kita semuanya dalam kondisi dilematis. Ya, para guru tidak mudah berperan di bidang pendidikan pada masa pandemi ini, dan orang tua juga tidak mampu lagi idealis dalam menerapkan pendidikan masa pandemi ini. Orang tua ingin mewujudkan mimpinya memiliki anak tetap berprestasi, namun banyaknya faktor-faktor yang tidak mendukung, banyaknya faktor-faktor yang membuat orang tua kesusahan untuk mendidik anak secara online. Mungkin mereka sibuk bekerja di luar rumah dan orang di rumah pun tidak mampu maksimal dalam mendampingi si kecil untuk belajar. Itu kalau anaknya masih kecil. Mungkin yang sudah cukup dewasa sudah bisa berpikir dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran daring ini. Tapi yang masih dalam usia kelas 1 sampai kelas 4 SD ini agak sulit untuk bisa konsentrasi dan agak sulit untuk bisa belajar secara fokus di dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini karena Hari Guru, saya ingin mencoba mewawancarai dalam sesi ini kepada seorang guru yang sehari-harinya juga mempunyai permasalahan di dalam mendidik, ataupun tidak, kita akan langsung bertanya kepada narasumber yang nanti akan saya hubungi via telepon, karena mungkin kita tidak bisa bertemu langsung dengan beliau, tapi saya tetap akan berusaha untuk menelpon beliau. Kita coba menelpon dan menanyakan apa sih sebenarnya kendala-kendala seorang pendidik atau seorang guru di masa pandemi ini, dan bagaimana trik-trik dan solusi yang akan dia lakukan untuk menyikapi kondisi-kondisi di masa pandemi ini. Saya sedang menyambungkan telepon saya dengan salah seorang pendidik yang saya sebut dia seorang guru, bernama Ibu Siti Holifah. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Salam luar biasa ya. Semangat. Salam cinta dulu dong. Salam cinta. Oke. Bu Holifah, ini saya sementara karena Hari Guru, saya ucapin selamat Hari Guru dulu ya buat Ibu Siti Holifah. Tetap semangat ya. Terus semangat. Ya. Covid tidak menjadi pengamat. Baik, Bu Holifah, saya ingin mempertanyakan tentang bagaimana sih kita nih hampir setahun loh. Kita hampir setahun belajar secara online, ya kan? Sementara Ibu sebagai sisi lain adalah seorang guru, sisi lain Ibu pasti adalah seorang ibu rumah tangga dan juga seorang istri kan? Automatically ini mimpi kita berperang, di mana ingin anak-anak didik kita tetap mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Dan sisi lain kita sebagai ibu juga ingin anak kita tetap bisa fokus dalam belajar online, tapi secara kenyataan dan prakteknya mungkin tidak seperti itu ya, bukan begitu? Iya. Ya. Iya. Oke, saya mulai dulu dengan kata-kata setiap ada musibah pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya tentunya. Iya. Iya. Jadi multi banget ya peran kita itu, bukan lagi ganda tapi super ganda. Betul. Sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai pendidik juga gitu. Apalagi ketika memberikan materi kepada murid, sedangkan anak didik juga daring juga gitu kan. Betul. Betul. Jadi kita benar-benar paper banget dengan waktu yang ada, dimaksimalkan saja waktunya dengan sebaik-baiknya. Dan kunci yang terpenting adalah ya harus sabar.
sabarnya ditambah Iya. tentunya. Tapi gini loh Bu, karena saya juga seorang ibu dan punya anak kecil ya yang masih usia 8 tahun, di mana pembelajaran secara online itu tidak sangat efektif bagi saya karena saat dia belajar di sekolah, handphone kan dijauhkan, ya kan? Iya benar. Di rumah nggak boleh menggunakan handphone kecuali hari libur. Sementara sekarang kita udah out of control, di mana handphone itu setiap saat di tangan mereka dengan alasan belajar, ya nggak? Nah, Benar banget. jadi dilematisnya kita, anak-anak usia yang seperti itu mungkin akan curi-curi waktu bermain game. Iya. Iya kan? Akan curi-curi waktu menonton YouTube mungkin atau menonton sosmed yang lain, misalnya kayak TikTok dan lain-lainnya kan? Itu udah pasti kan? Nah, itu gimana? Ibu dalam sisi ibu sebagai pendidik melihat itu, yakin bahwa itu akan terjadi di seberang sana di mana anak-anak yang ibu ajarkan secara daring itu pasti akan melakukan hal yang kurang lebih hampir sama. Gimana kira-kira kiat-kiat ibu dalam dua sisi ya, sebagai ibu yang tahu anaknya nggak bakal konsen dan sebagai guru yang berharap juga muridnya ini memenuhi target pendidikan ibu gitu loh. Sebenarnya sih kalau saya pribadi sih melihat dari bagaimana kita bisa memanage waktunya saat dia pegang handphone waktunya belajar gitu. Jadi kita sepakati dulu. Ya. Dan satu hari itu jam berapa dia harus pegang handphone waktunya dia belajar, dan kita lihat seperti itu. Iya. Jadi kita punya perjanjian dengan anak kita sendiri. Jadi kalau ibu punya trik adalah membuat perjanjian. Berarti ini anak ibu menjadi termasuk anak yang cukup patuh untuk mendengar apa yang disampaikan orang tua ya. Nah, alhamdulillah. Jadi, tapi untuk sebagai guru, memang ini menjadi sebuah kendala ketika target-target kurikulum itu harus dipenuhi kan. Sementara anak-anak ini pasti tidak seperti umumnya belajar di sekolah. Jadi gimana dilematisnya tuh? Kalau kita pribadi kembali kepada anak dan orang tuanya ya, jadi kita juga tidak terlalu banyak menuntut. Yang pasti setiap kegiatan itu memang harus ada dia laporkan ya, tidak bisa memaksakan harus sesuai dengan harapan kita gitu. Oke. Jadi kan kemungkinan juga wali murid kita juga kan ada yang profesinya sebagai guru juga gitu. Betul. Profesi ganda juga. Jadi Betul. semuanya kita tidak bisa menuntut anak harus maksimal tentunya. Yang terpenting proses belajar mengajar itu tetap efektif selama 1 minggu. Oke. Gitu. Sekarang ini kan kita sudah mendekati ajaran semester akhir ya, artinya sudah mulai pada ujian lagi anak-anak ini kan. Iya. Dan pastinya anak-anak ini ujian sekarang dengan ujian pada saat dia masuk sekolah akan berbeda karena guru nggak bisa mengkontrol langsung. Ada nggak kira-kira saran atau ada nggak sedikit pastilah seorang guru punya suatu ide-ide kecil bahwa kenapa nggak kayak gini, coba gimana kira-kira nih Bu Khalifah? Biasanya kita itu door to door ya, kita sendiri yang menemui murid kita yang bersangkutan gitu ya, karena nggak mungkin banget kalau muridnya ke sekolah gitu ya. Jadi ibu mempunyai trik untuk turun door to door kepada murid untuk mengunjungi murid yang mungkin perlu pembimbing langsung ya. Good. Lebih Ya. eksplisit dan Betul. lebih dapat ruhnya ke anak gitu. Betul, Melaunya betul. anak ya gimana, kangennya anak Betul. dengan kita seperti apa. Jadi itu yang ibu lakukan selama ini untuk menyikapi strategi kalau misalnya anak ini ibu anggap lama nggak berjumpa, mungkin konsentrasinya hilang. Jadi ibu datang ke rumah murid untuk bisa door to door ya. Iya. Oke, good. Hanya mencas handphone aja gitu, di charger hati dan jiwanya untuk bisa. Iya betul. Soalnya di telepon pun nggak efektif ya. Enggak. Coba kalau disentuh hati dan jiwanya secara fisik gitu kan lebih ngena, walaupun singkat padat gitu ya. Tapi Oke, tepat, gitu. begitu ya ibu ya. Oke Bu Khalifah, sekarang kita ambil ke sisi seorang ibu yang mempunyai anak didik yang juga belajar online. Saya pribadi sudah sangat kan untuk anak saya yang bungsu ya khususnya ya, saya pribadi merasa bahwa saya nggak bisa maksimal untuk bisa menuntut anak saya bisa berhasil dengan baik di masa daring ini. Nah, pertanyaan terakhir kepada ibu, kira-kira apakah ibu yakin bahwa anak ibu akan baik hasilnya, atau ibu punya sebuah sisi diri yang lain yang mengatakan saya ikhlas walaupun nanti hasilnya tidak
tidak seperti yang kami harapkan? Apakah Iya. nanti hasilnya tidak gol seperti target-target kita, atau ibu merasa menyesali kenapa sampai anak ibu tidak bisa mengejar ketinggalannya di masa pandemi ini? Gimana? Ya. Kalau saya sih trik saya setiap mata pelajaran harus ada satu bukunya khusus, tidak satu buku untuk semua pelajaran. Jadi kita bisa memantau dia. Pertama kan, kedua segala pelajaran kan kita bantu nyimak ya. Kita lihat aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu ada nggak yang diaplikasikan dari apa yang disampaikan materi oleh gurunya masing-masing. Iya. Gitu aja. Iya. Maksud saya gini, pertanyaan saya gini. Ketika nanti hasil daripada rapot atau penilaian anak ibu tidak bisa maksimal, mungkin menurun karena pandemi, apakah ibu sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai seorang ibu ikhlas untuk hal itu, atau marah atau kecewa seperti apa? Untuk rapat saya pribadi secara melihat masing-masing anak kan punya kelebihan kekurangan ya. Saya tidak selalu memfokuskan kepada nilai hasil rapat, tapi lebih pada aplikasi dia di dalam menerapkan pembelajaran yang sudah didapatkan sama gurunya. Apapun itu hasilnya ya memang ada hasil yang dia dapat, dan dia tidak pernah merasa kecewa atau seperti apa. Memang itu sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi memang kita sebagai ibu di masa pandemi ini nggak boleh terlalu idealisme juga ya, nggak boleh terlalu perfect kepada anak ya. Karena kan banyak banyak yang mukul anak, banyak yang menyiksa anak gara-gara pandemi ini kan. Astagfirullah, kalau ada sampai seperti itu saya samperin orang tuanya. Baik, Ibu Holifah, tetap semangat dan tetap menjadi pendidik yang baik, dan semoga Ibu jangan berhenti berjuang, sedekah ilmu, wakaf waktu ya. Allahu Akbar. Ya. Baik, terima kasih dari saya. Nanti kita bertelepon lagi ya untuk selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, generasi milenial, barusan saya habis menelpon dengan salah satu guru di daerah Jakarta Selatan. Dia bernama Ibu Siti Holifah, dan beliau sangat semangat tetap mengajar kepada anak didiknya walaupun di masa pandemi ini. Dan sisi lain kita dilematis sebagai seorang ibu, dia juga berusaha untuk ikhlas apapun hasilnya daripada pembelajaran jarak jauh ini. Dan buat para generasi milenial, tetaplah berkonsentrasi dalam pembelajaran jarak jauh, karena memang kita semua tidak bisa mengharap sangat sempurna untuk hasil kita di sini, tapi kalian jangan sampai ketinggalan. Kendala itu hanya ada kepada anak-anak yang masih usia muda atau masih kecil-kecil. Untuk kalian udah generasi milenial yang udah siap berjuang ke depan, saya rasa sih nggak ada masalah ya untuk belajar jarak jauh, karena tanggung jawab itu ada di pundak kalian masing-masing. Suksesnya kalian ada dalam pikiran kalian sendiri, dan tidak ada alasan untuk sebuah kesuksesan. Daring bukan sebuah alasan, karena belajar itu adalah kepentingan dan kebutuhan kalian semuanya. Dan ingat, jangan kecewakan orang tua dengan alasan pandemi, dan jangan pernah berpikir bahwa guru tidak bisa maksimal karena alasan pandemi, karena semuanya adalah kondisi yang membentuk menjadi seperti itu. Generasi milenial, mungkin cukuplah kita membahas sedikit tentang permasalahan di masa pandemi ini, dan saya mengupas ini karena hari ini adalah Hari Guru, dan saya berharap generasi milenial tahu bagaimana cara menghormati para guru dan menghargai jasa-jasa mereka. Ingat, kalian juga harus bercita-cita menjadi penerus para pendidik, karena tanpa kalian masa depan tidak akan tahu apa yang terjadi masa lalu, dan masa depan tidak akan tahu apa yang perlu dipelajari untuk masa depannya lagi. Jadi kalian sebagai estafet, kalian sebagai para generasi penerus, belajar dan terus belajar, tingkatkan ilmu kalian, dan tetaplah berjuang untuk mewujudkan masyarakat kedepannya lebih cerdas, berkarakter, dan berbudi pekerti. Dari saya, Julia Putri Nur, mengucapkan terima kasih sudah ada di channel saya. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas yang lain, dan saya tidak menutup kemungkinan dalam koreksi-koreksi kalian ya guys. Salam cinta dari saya. Ketemu lagi di channel catatan harian Julia. Jangan lupa lonceng diklik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.